Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Susanto, NIM 204171414131 dari kelas A, mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Pertanyaan pertama yaitu apa itu diskresi? Diskresi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi adalah suatu tindakan dari alat-alat negara untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah konkret tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan karena masalah tersebut tidak dibahas secara lengkap, tidak jelas, bahkan tidak diatur dalam peraturan undang-undangan itu. Jadi, diskresi adalah suatu inisiatif dari pejabat pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang urgent dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, diskresi ini dibutuhkan karena ada beberapa masalah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Juga bisa tidak jelas atau juga tidak lengkap. Kelemahan dari diskresi yaitu hanya bisa digunakan pada suatu keadaan tertentu, yaitu jika terjadi kekosongan hukum tadi. Dan juga bisa digunakan untuk kesewenang-wenangan dari pejabat. Kelebihan dari diskresi yaitu bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang urgent karena harus segera diambil keputusan. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Saya mengambil contoh di UNJ sendiri, analisis SWOT. Strength dari UNJ adalah mahasiswanya sangat banyak sekali. Kampus pendidikan dengan mahasiswa yang sangat banyak. Weakness, kelemahan dari UNJ yaitu UNJ kekurangan fasilitas untuk memberikan pengalaman yang nyata bagi mahasiswanya. Opportunity, peluang. Di Jogja ini banyak sekali sekolah-sekolah yang ada. Dan weakness, threat, ancaman. Ancamannya adalah ada pandangan dari masyarakat yang menganggap bahwa banyak mahasiswa UNJ itu yang kurang sopan. Jadi, dari analisis tersebut, maka diambil keputusan bahwa UNJ harus bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Jogja untuk memberikan pengalaman yang nyata, pengalaman mengajar bagi mahasiswanya, serta memberikan pandangan lain dan membantah pandangan bahwa mahasiswa UNJ itu adalah mahasiswa yang tidak bermoral menjadi mahasiswa yang sopan dan santun. Ketiga yaitu pertanyaan tentang manajemen konflik dalam pengambilan keputusan. Saya setuju dengan teori interactions view, pandangan manajemen konflik yang mengatakan bahwa konflik itu harus dirawat dalam suatu organisasi agar mencapai suatu keputusan yang ideal. Saya mengambil contoh dari Musren Bangdes. Jika pesertanya hanya diam saja, maka itu keputusan yang diambil adalah apatis, tidak dinamis, dan tidak kreatif. Contohnya jika ada seorang petani yang mengusulkan ingin membangun irigasi, tapi disanggah oleh kepala badan perencanaan karena kurang dana misalnya. Tapi setelah dibahas, maka keputusan yang diambil adalah membangun irigasi dengan menggunakan dana iuran dari warga. Itu adalah keputusan yang ideal. Keputusan yang ideal yang harus dihasilkan. Dan itu sudah dihasilkan. Pertanyaan yang keempat yaitu analisis masalah dalam pengambilan keputusan. Yaitu pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sumber-sumber masalah di dalam menentukan kebijakannya. Contohnya adalah konflik KKN dan PK di UNJ. Ini baru viral makanya saya jadi gitu tuh. Ini menggunakan analisis masalah fishbone. Pertama yaitu manusianya. Masalah yang disebabkan manusia yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak universitas tentang KKN dan PK ini. Kedua yaitu mesin, masalah mesinnya yaitu adanya sering errornya masalah
e-service KKN-PK di UNJ. Yang ketiga yaitu metode. Metodenya adalah tidak bisa diajukan perpindahan tempat KKN. Yang keempat yaitu material. Materinya yaitu mahasiswa hanya diberikan bekal Rp550.000 untuk KKN PK selama 6 bulan. Yang kelima yaitu measure, pengukuran. Mahasiswa dituntut untuk melakukan 272 jam minimal untuk KKN dan untuk PK yang juga jamnya sama yaitu 272 jam. Dan yang terakhir yaitu environment, lingkungan. Mahasiswa tidak mengetahui kultur, budaya, dan keamanan di lokasi KKN. Maka dari analisis masalah tadi, UNJ mengambil keputusan untuk melakukan audiensi dan sedang menyusun kebijakan yang lain. Soal kelima yaitu tentang karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di era disruptif ini, yaitu pemimpin yang growth mindset, yang mempunyai daya tanya yang luar biasa, daya ingin tahu yang luar biasa. Kedua yaitu critical emotion, yaitu peka terhadap lingkungan sekitar dan sensitivitas yang tinggi. Ketiga yaitu menyukai tantangan, suka tantangan dan menciptakan tantangan. Selanjutnya yaitu pengaruh pemimpin terhadap pengambilan keputusan di era disruptif. Pemimpin di era disruptif ini mengambil peran yaitu sebagai bekerjasama dengan teknologi. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, seperti problem solving, pemimpin itu sendiri, bertindak, dan melakukan banyak hal lainnya. Selanjutnya yaitu apa yang dibutuhkan di era disruptif ini. Yang dibutuhkan di era disruptif ini yaitu jelas adalah teknologi. Karena jika tadi tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, ini berarti ada juga kebalikannya, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti big data analisis dan banyak sekali algoritma yang hanya bisa dilakukan oleh mesin. Maka itu yang dibutuhkan oleh era disruptif ini. Yang dibutuhkan selanjutnya yaitu harmonisasi antara manusia dan teknologi tadi. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan suatu keputusan yang ideal. Yang selanjutnya yaitu upaya saya untuk membentuk karakter diri guna menghadapi era disruptif ini. Pertama yaitu melakukan saran dari yang disarankan di praktisi kemarin, yaitu 70% melakukan project atau eksperimen, 20% melakukan mentoring, coaching. Nah itulah. Yang 10% adalah belajar di kelas. Itu yang dibutuhkan. Selain itu juga harus banyak membaca. Dan juga aktif dalam berorganisasi. Dan yang terakhir adalah seperti dikatakan Bunia, yaitu juga mengingat akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.